Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Wacana lockdown memang sudah menjadi sebuah wacana yang digodok jauh-jauh hari oleh para politisi yang ingin berkuasa di Indonesia. Lockdown sebuah tempat adalah sebuah tindakan untuk mengunci segala peredaran, baik dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Tidak ada yang bisa masuk maupun keluar. Lalu, ketika Jakarta diminta untuk lockdown, dan berbagai artis dan pendukung Anies Baswedan mulai ramai-ramai mengeluarkan tuntutan lockdown kepada Presiden Jokowi dan pemerintah. Tentu tidak semudah itu. Resiko-resiko macam apa yang mungkin akan terjadi jika Jakarta lockdown? Yang pertama, lockdown akan sebabkan instabilitas ekonomi. Perekonomian di Indonesia mayoritas bergerak dan mengalir di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota yang di dalamnya masih terjadi transaksi ekonomi antar negara dan antar kota. Pelabuhan besar ada di Jakarta, bandara besar ada di Tangerang, yang secara perputaran transportasi ke Jakarta. Bank Indonesia terletak di Jakarta. Bursa Efek Indonesia terletak di Jakarta. Semua roda perekonomian bergerak di Jakarta. Lantas, jika Jakarta di lockdown karena virus corona, efek sampingnya akan menyentuh ke perekonomian bangsa ini. Jujur saja, ada aroma-aroma ingin menjungkalkan Jokowi di sini lewat perekonomian yang begitu melemah. Ekonomi Indonesia sempat ada di dalam situasi yang sangat amat terpuruk. Setahun setelah IMF menawarkan bantuan kepada Presiden Soeharto memimpin negara ini selama 32 tahun. Amerika diduga menjadi biang krisis ekonomi yang menghantam Jakarta pada tahun 1998. Kedua, lockdown akan sebabkan instabilitas politik di negara ini. Politik di negara ini tidak pernah stabil ketika masih ada orang-orang yang ingin Indonesia berubah sistem. Mereka ribut-ribut ingin mengganti Pancasila dengan ideologi baru lewat boneka mereka yang disebut-sebut sebagai Prabowo. Tapi pada akhirnya mereka gagal mengangkat Prabowo dan malah menjatuhkannya dalam jurang kekuasaan di Menteri Pertahanan. Joko Widodo menang dan menjadi pemimpin bangsa ini untuk kedua kalinya. Instabilitas politik ini seringkali terjadi. Namun dengan wacana lockdown, instabilitas politik pasti jauh lebih bergejolak. Politik di bangsa ini bisa semakin diguncang dengan lockdown. Sekali lagi, Om Wowo ini memang dekat sekali dengan Amerika dan orang ini haus kekuasaan. Maka instabilitas politik memang terlihat sengaja diciptakan oleh orang-orang dekatnya. Lewat gubernur pilihannya Anies Baswedan, lockdown ini diwacanakan. Sekali lagi, kepala Jokowi yang sedang diincar, ia dibidik untuk segera diturunkan. Terlihat sekali dari statement politis WHO saat Indonesia masih zero casualties. Mereka seperti tidak percaya mengapa Indonesia masih belum terkena corona, padahal tidak ada lockdown atau apapun sebelumnya. Tapi, hal tersebut langsung dibantah oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan bahwa prosedur uji coba terkait penyebaran virus corona di Indonesia menggunakan standar Jepang. Ada dua kemungkinan yang bisa dibaca dari statement Amerika ini. Pertama, Amerika ingin mendelegitimasi kemampuan Presiden Jokowi dalam mengidentifikasi virus corona di negaranya.
Kedua, Amerika tidak percaya kenapa virus yang diduga dikirim dari negara itu tidak berdampak pada orang Indonesia. Silahkan kalian ambil posisi di mana. Kalau lockdown, politik di Indonesia akan kacau balau. Ketiga, lockdown akan disebabkan instabilitas ketahanan negara dalam bentuk pangan, papan, dan sandang. Orang yang mencari kerja di Jakarta akan kehilangan pekerjaan. Berkantor tanpa harus masuk kantor itu tidak semudah yang dibicarakan. Harus ada infrastruktur internet yang memadai. Pertanyaannya, berapa persen pekerja yang sudah memahami cara penggunaan internet untuk bekerja? Masih banyak orang kantor yang menggunakan internet. Mama Rika ini memang pintar sekali mengambil kesempatan dalam kesempitan. Keempat, lockdown akan mengakibatkan kerusuhan. Kerusuhan ini sering terjadi di Indonesia. Bayangkan, pilpres saja bisa rusuh. Para ekstremis dan radikalis memang ada yang sengaja menginginkan lockdown untuk membuat kekisruhan. Kita kira mereka yang ada di bawah garis kemiskinan akan terpancing untuk menjarah tokoh-tokoh bahan pokok. Amerika harus bermain cantik. Mereka tidak bisa langsung dan tidak akan bermain secara langsung untuk menghancurkan Indonesia. Mereka punya satu antek yang disiapkan sejak lama, bahkan sejak dalam kuliah. Siapa dia? Anda bisa menilainya sendiri. Ya, kita berharap Presiden Jokowi bisa mempertahankan negara ini. COVID-19 tidak semengerikan yang dituliskan di media. Betul, kita harus hati-hati, tapi jangan sampai panik karena lebih takut corona ketimbang DBD yang sudah terbukti merenggut ratusan orang dalam waktu 3 bulan di tahun 2020 tahun ini. Tetap semangat, gak usah sampai lockdown, karena resikonya sangat besar. Tenang saja, Presiden Jokowi sudah bergerak secara terstruktur, sistematis dan masif. Semua elemen keamanan mulai dari TNI, Polri, dan BIN sudah dikerahkan.